nama saya Agung Abadi, NPM 1912011137. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aini dengan NPM 19120112277. Perkenalkan, nama saya Firman Agung Setio Aji dengan NPM 19120111232. Perkenalkan, nama saya Rizka Wiyahak, NPM 20520111132. Perkenalkan, nama saya Batis Baiktiar, NPM 191201111284. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Adiaksa. Perkenalkan, nama saya Batis Baiktiar. Saya mahasiswa semester 7, mahasiswa magang di Kejati, Lampung. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Kenapa? Karena hari ini kita akan menambah ilmu pengetahuan kita di bagian tentang kejaksaan. Nah, kebetulan juga hari ini kita telah menghadirkan narasumber yang sangat istimewa. Nah, narasumbernya lebih baik kita kenalan sekarang. Dengan Bapak siapa? Ya, saya Ardi Wibowo. Saat ini saya kasih kepala seksi Perdata di Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung. Kebetulan saya mentornya adik Balkis ya, Batis, Pak. Batis. Jadi untuk kepentingan praktek kerja lapangan ya, magang ya, magang. video ini dibuat untuk itu. Karena kalau secara umum tugas dan wewenangnya itu ada di kepala seksi penerangan hukum, adanya di intelijen. Nah, tapi karena Baltis ini magangnya di bidang saya, jadi saya yang menjadi mentornya ya. Ya, mau tanya apa? Ya, jadi begini Pak. Masyarakat awam itu tahu tentang kejaksaan, bahwa di kejaksaan itu ada yang namanya profesi jaksa. Nah, setelah itu selain jaksa, mereka hanya mengetahui bahwa jaksa ini hanya bertindak sebagai penuntut umum. Nah, coba mungkin bisa Bapak jelaskan kira-kira apa itu Pak kejaksaan? Ya, secara umum memang kejaksaan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kejaksaan itu adalah selaku pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan. Jadi memang satu-satunya lembaga yang memiliki tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan itu di bidang pidana adalah kejaksaan gitu. Jadi kalau kita gambarkan di sidang itu ada terdakwa, kemudian di sebelah kanan atau kiri itu ada penuntut umum dan advokat ya. Advokat dulu namanya penasihat hukum, sekarang advokat karena udah ada undang-undang advokatnya. Baru kemudian di tengah terdakwa. Dan jauh sebelum itu sebenarnya ada proses yang mungkin tidak diekspos ya, tidak diekspos karena ada setelah tersangka atau terdakwa itu ditangkap oleh polisi, penyidik sebagai penyidik polisian atau instansi penyidik lah, bisa yang lain kan selain dari polisi. Kemudian baru diperiksa pemberkasan oleh penyidik, baru kemudian ada istilahnya pra penuntutan. Nah itu apakah berkas-berkasnya sudah lengkap, sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan. Nah itu tugasnya kejaksaan juga. Jadi di bidang pidana itu jauh sebelum sidang itu sebenarnya sudah ada pra penuntutan. Kemudian dia tentukan nanti apa pasal yang dia langgar, kejahatan apa yang dia lakukan. Kemudian tugas jaksanya yaitu membuat surat dakwaan ya, apa yang didakwa. Kemudian setelah lengkap baru diserahkan
tersangka atau terdakwanya, tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan. Baru kemudian kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Baru kemudian di pengadilan kita masuk ke persidangan seperti itu. Dan Wah. seperti selanjutnya gitu. Sangat Kalau gimana Pak? di bidang lain sih sebenarnya ada, berdasarkan undang-undang yang lain pun ada kejaksaannya, yaitu di ini undang-undang baru ya, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tadi sudah saya jelaskan, yang melaksanakan kuasa negara di bidang penuntutan tadi sudah saya jelaskan, serta kewenangan berdasarkan undang-undang ini. Gitu. Seperti undang-undang tidak pidana korupsi Pidana khusus. itu kita ada tugas-tugas yang berkaitan dengan pidana khusus. Nah, itu nanti kalau di Kejaksaan Negeri itu ada kepala seksi tindak pidana khusus. Nah, itu sebagai penyelidik, sebagai penyidik, dan juga sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi. Bukan hanya korupsi aja sih sebenarnya. Kalau khusus itu ke pajak juga, kemudian ke tindak pidana HAM berat juga ada. Terus apa lagi? Wah, itu baru pertanyaan pertama aja sudah banyak gitu Pak, materi yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Nah, dari penjelasan Bapak tadi tentang Kejaksaan Republik Indonesia tadi Pak, itu tugas pokok fungsinya kejaksaan itu apa Pak? Tugas pokok fungsi kejaksaan di bidang apa nih? Pidana. Nah, tadi mungkin seperti yang jelaskan. Kalau di bidang perdata ya. Nah, ya mungkin di bidang perdata Pak, itu biar lebih Kalau spesial. di bidang perdata itu banyak ya. Itu berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang kejaksaan itu. Di bidang perdata saya jelaskan ya. Saya bacain undang-undangnya. Pasal 30 ayat 2 di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi kejaksaan dengan surat kuasa khusus itu dapat mewakili negara atau pemerintah. Kemudian yang berkaitan dengan itu, kejaksaan dapat memberi pertimbangan hukum dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Kenapa pemerintah? Karena memang kita adalah lembaga pemerintah. Birokrasi pemerintah ya Pak ya. Sehingga memang yang kita wakilkan, kita wakili dalam perkara perdata ya. Perdata dan tata usaha negara itu memang pemerintah. Kalau masyarakat umum itu ya bidang lain, seperti wewenang tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara itu seperti penegakan hukum, bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Nah, ini yang lebih kepada masyarakat ini seperti pelayanan hukum ya. Nah, itu lebih kepada masyarakat. Tetapi kalau masyarakat meminta kita untuk mewakili berdasarkan undang-undang ini belum dapat, karena kan tidak ada dasar hukumnya. Jadi kita hanya bisa memberikan bantuan hukum berupa pemahaman atau penjelasan lah tentang masalah-masalah yang dihadapi. Terus apalagi? Oke Pak. Nah tadi ada sedikit yang menarik Pak, itu tentang tugas dari jaksa pengacara negara, itu tentang pelayanan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum. Nah itu ada nggak Pak penjelasannya atau tata cara atau alurnya Pak dari penegakan hukum, bagaimana dilakukan oleh
kejaksaan atau jaksa di bidang Datun sendiri, Pak? Seperti itu. Kalau dibilang di bidang apa nih? Penegakan hukum ya? Iya, penegakan hukum. Penegakan hukum itu ya kita telah mendapatkan surat kuasa atau surat perintah dari pimpinan. Kemudian kejaksaan di bidang Datun yaitu jaksa pengacara negara ya. Bidang Datun itu jaksa yang istilahnya disebut jaksa pengacara negara. Kalau di bidang pidana itu kan jaksa penuntut. Nah, Iya, kalau di situ pengacara negara atau disingkat JPN. Itu mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tata usaha negara sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Ya, kita berfungsi seperti advokat, tapi kita mewakili negara, hanya mewakili negara. Sama seperti advokat ya, kita berperkara di pengadilan. Oke, Pak, berarti jaksa pengacara ini adalah jaksa yang menjadi pengacaranya dari instansi pemerintah, baik di pusat atau daerah. Ya, instansi pemerintah, badan usaha Milik negara dan badan usaha milik milik daerah. Gitu, Pak. Karena di situ ada uang negara yang harus dilindungi, yang harus dipertahankan apabila ada yang menggugatnya. Begitu. Undang-undangnya sih bunyinya begitu. Oke, Pak. Nah, itu kan tadi di bagian penegakan hukum, Pak. Nah, mungkin teman-teman juga bisa cek di website kejaksaan. Ya. Itu ada penegakan hukum, pertimbangan hukum, kemudian bantuan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. Nah, ini baru satu tadi teman-teman, penegakan hukum. Pasti kalian masih penasaran dong. Nah, kita tanya lagi nih ke narasumber kita. Untuk bantuan hukumnya bagaimana, Pak, alurnya? Bantuan hukum. Iya, Pak. Bentar ya, saya baca supaya nggak salah. Siap, Pak. Bantuan hukum itu terbagi dua. Ya, litigasi dan non litigasi. Litigasi itu maksudnya di pengadilan, seperti gugatan gitu. Kalau yang non litigasi itu adalah di luar pengadilan gitu, seperti jadi kalau bantuan hukum itu definisinya adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata dan oleh jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus sebagai baik secara non litigasi maupun litigasi ya di pengadilan perdata serta arbitrase internasional sebagai penggugat atau penggugat, intervensi, pemohon, pelawan, pembantah. Pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara sama seperti tadi. Berkepentingan dalam perkara seperti contohnya uji material undang-undang ya di Mahkamah Konstitusi dan sebagai termohon dalam perkara uji material terhadap peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Kemudian banyak sih sebenarnya di web ya, di web kejaksaan itu banyak, kalian bisa baca di sana tugas pokok fungsinya seperti apa gitu kan. Kejaksaan di bidang bantuan hukum, kemudian di bidang perdata ya pada umumnya, khususnya di tadi yang sudah saya sebutkan tadi, penegakan hukum, kemudian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum. Nah, kurang lebih seperti itu tugas dari di kejaksaan, dan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang terbaru kejaksaan ya. Oke, Pak. Nah, jadi teman-teman, Undang-Undang Kejaksaan itu sudah diperbaharui. Yang tadinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Nanti teman-teman bisa cek di Google undang-undang terbarunya dan kita pelajari bersama nanti. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Tadi apa itu kejaksaan sudah, apa itu tugas pokok dan fungsinya sudah, per bidangnya juga sudah. Nah, kira-kira nih, Pak, dari penjelasan Bapak sebelumnya tadi, itu jaksa pengacara negara yang berada di bidang Datun itu
dia bertugas sebagai pengacara dari instansi pemerintah, artinya untuk negara. Kira-kira Pak, dari tugasnya jaksa pengacara negara di bidang datun ini, ada nggak Pak yang dia itu bisa berpartisipasi dalam kebutuhan masyarakat? Seperti misalkan Pak, apakah ada jaksa pengacara negara melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Seperti itu Pak. Bisa, pasti bisa sangat itu pelayanan hukum ya, lebih ke sana kan. Tapi memang ada bidang-bidang yang, jadi gini, kejaksaan itu di tingkat pusat di negara itu dipimpin oleh jaksa agung. Kemudian di bawahnya itu per bidang itu namanya jaksa agung muda. Jaksa agung muda bidang tindak pidana umum, jaksa agung muda tindak pidana khusus, jampitsus, jampidum, jampitsus ya, tadi yang jampidum itu pidana umum itu jampidum. Yang khusus itu jampitsus. Yang intelijen itu jam intel. Kemudian yang datun itu jam datun. Kemudian ada jambin, jaksa agung muda pembinaan, bidang pembinaan yang ngurusin kita semua, ngurusin masalah kepegawaian, kemudian rumah tangga, peralatan, perlengkapan itu dari jambin. Kemudian yang satu lagi itu baru berdasarkan undang-undang yang terbaru ini adalah Jampitmil, jaksa agung muda bidang pidana militer. Nah, yang terakhir itu adalah jaksa agung muda pengawasan yang mengawasi kinerja kita gitu. Apakah kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita berdasarkan undang-undang atau tidak gitu. Kalau tidak, ya nanti ada pemeriksaan, kemudian ada sanksi-sanksi yang memang sudah diatur berdasarkan peraturan jaksa agung. Sehingga memang kita itu kerja juga diawasi. Ada satu lagi instansi yang memang di luar itu, yaitu Komjak, Komisi Kejaksaan, yang juga kemudian mengawasi kita gitu dalam bekerja. Kemudian ada bidang lain, bidang yang khusus tadi menanyakan masalah terhadap masyarakat itu sebenarnya ada di Datun juga ada, yaitu di pelayanan hukum ya. Kalau di bidang lain itu di bidang intelijen, nah itu ada penerangan hukum, ada pelayanan hukum ke masyarakat gitu kan. Iya Pak. Kalau kita itu ada secara online pun ada, apa itu, JPN online. Mau nanya masyarakat juga ada webnya. Ya itu tadi. Kemudian di bidang Datun itu yang tentang pelayanan hukum itu dilakukan oleh Kejaksaan di bidang Datun adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada masyarakat yang meminta. Misalnya ada sengketa tanah misalnya, atau sengketa waris gitu kan, atau masalah perkawinan juga bisa kita. Nah, nanti kita memberikan penjelasan berdasarkan undang-undang. Nah, itu ada di Halo JPN bisa masuk, kemudian secara tertulis dikirim ke kita juga bisa, nanti kita jawab secara tertulis bisa. Jadi sebenarnya memang kita itu memang ya tugas utamanya memang melayani masyarakat lah di bidang hukum, baik pidana maupun perdata gitu. Tata caranya yaitu mau bisa secara tertulis boleh, mau datang ke sini boleh, mau secara online boleh. Kalau misalnya mager ya di rumah, males kemana-mana, apalagi lagi suasana COVID kan, tinggal ketik aja nanya di situ kan bisa. Ada webnya ya, nanti ada di bawah ini webnya. Terus apalagi? Oke Pak, berarti tugas dari jaksa di bidang Datun dalam hal ini adalah jaksa pengacara negara itu tidak hanya untuk kepentingan dari pemerintah ya Pak ya,
tapi juga untuk kepentingan masyarakat luas, masyarakat Republik Indonesia. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada pertanyaan lagi nih untuk yang bakal kita bahas. Itu kira-kira Pak, ini siapa saja sih Pak yang bisa diwakili oleh jaksa di bidang datun, jaksa pengacara, yaitu jaksa pengacara negara dalam perkara perdata itu Pak? Ya tadi berdasarkan undang-undang kan tadi sudah saya jelaskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 itu yang bisa itu adalah instansi pemerintah, Instansi pemerintah, di pusat atau daerah, iya Pak, kemudian pusat daerah, BUMN atau BUMD berdasarkan surat kuasa khusus SKK ya disingkat. Jadi ya mereka mengkuasakan ke kita dulu gitu. Kalau enggak ya dasarnya kan enggak ada. Kan bisa saja mereka pakai advokat, kan ada yang memang advokat di luar kan, yang memang pendidikan advokat gitu, untuk melindungi hak-haknya. Tapi kalau secara, jadi gini bahasanya gini ya, negara udah nyiapin lah gitu untuk instansi pemerintah, misalnya Pemda ya, atau BUMN, BUMD misalnya seperti PDAM, BUMN, PLN gitu. Itu pemerintah ini udah nyiapin gitu, ini pengacara gitu, ini pengacara kamu, yaitu kita di kejaksaan di Datun ada fungsi di sana berdasarkan undang-undang. Tapi kalau mereka nggak mau pakai pengacara luar ya silahkan gitu. Tapi khusus memang untuk instansi pemerintah, pusat, daerah, BUMN, BUMD. Kalau untuk masyarakat umum belum bisa, karena memang undang-undangnya bicaranya seperti itu. Oke Pak, tadi kita sudah membahas tentang tugas pokok dan fungsi teman-teman. Nah, dari tugas pokok dan fungsi ini Pak, di kejaksaan di bidang datun, apa yang ditemui hambatan dari jaksa pengacara negara di Kejaksaan Tinggi Lampung khususnya Pak, untuk menjalankan tugas itu Pak? Kalau udah hambatan biasanya pertanyaan terakhir. Ya apa ya, kalau di kita sih nggak ada hambatan sih. Kalau di dalam ya, di intern kita sih sepertinya tidak ada hambatan lah, karena semuanya kita jalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi mungkin yang menjadi hambatan kita itu kurangnya pemahaman kepada masyarakat umum ya, instansi pemerintah, bahwa negara itu tadi yang saya jelaskan, negara itu udah nyiapkan pengacara, yaitu kita gitu. Nah mereka itu teman-teman dari instansi itu di luar sana, baik pusat maupun daerah, itu kurang memahami itu. Ya paling itu hambatannya, sehingga kita harus memberikan penjelasan kepada mereka gitu. Kalian udah punya pengacara gitu, kalau ada masalah ayo apa gitu, pendapat hukum atau pendampingan hukum atau legal opinion ya, pendapat hukum. Intinya bahwa kita bisa lah masalah hukum khusus bidang perdata dan tata usaha negara kita bisa. Kalau pidana kan pribadi ya, sifatnya pribadi. Jadi kita memang tidak bisa mewakili pidana ya, karena pidana itu kan urusan pribadi, bukan urusan instansi. Misalnya kamu kepala dinas misalnya korupsi gitu, kan bukan dinasnya yang korupsi, tapi orang pribadi yang korupsi. Setiap orang, makanya di pidana itu adalah bahasanya, pasal-pasal yang ada di pidana itu adalah setiap orang atau barang siapa gitu kan, bukan badan hukumnya gitu, bukan instansinya gitu. Sehingga kita tidak bisa mewakili kalau di bidang pidana, karena itu pribadi sifatnya. Tapi kalau di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kita dapat mewakili mereka, teman-teman. Tapi kan kita tidak tahu masalahnya satu persatu, jadi mereka harus memberikan kuasa ke kita. Ini loh Pak, kami ada masalah ini,
masalah hukum di bidang perdata begini baru kemudian kita selesaikan dengan tata cara yang memang sudah diatur oleh peraturan Jaksa Agung nomor 7 kalau nggak salah ya. Nomor 7 Pak. Iya. Nomor 7 tahun 2021. Ada itu aturannya, nanti tinggal dibaca di internet, banyak, gampang. Banyak buat teman-teman, itu bisa kita download sendiri sebagai bahan pembelajaran kita juga. Ya. Nah, Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu pun semuanya ada gitu di internet. betul sekali Pak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oh ya Pak, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada nggak Pak slogan dari Datun sendiri Pak? Slogan Iya. Datun itu apa sih di luar itu? Datun siap, Datun bisa Pak. Bukan. Ya, Datun siap, Datun bisa. Kemudian Novi integrity. Apa dong? Lihat di situ. Jadi itu teman-teman ya, artinya di Datun sendiri itu adalah orang-orang yang berintegritas dan juga dari Novi, karena apa Novi itu karena memang tidak, kita sudah digaji sama negara. betul, tidak Kita ini ada kan PNS. pembayaran untuk Datun sendiri. ASN. Kita ini sudah mendapat gaji dari pemerintah gitu. Betul sekali teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita. Satu lagi nih Pak, terakhir banget. Nah, untuk kira-kira Bapak bisa sekalian promosiin Pak tentang kejaksaan untuk teman-teman Civitas Akademika, khususnya Civitas Akademika FH Unila Pak. Ya, promonya gimana ya? Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unila, saya juga kebetulan alumni di sana. Wih, mantep banget Pak. Alumni Saya- kita teman-teman. Saya masuk tahun 94 dan tamat saya tahun 2000. Ya jangan dicontoh ya, terlalu lama saya kuliah 6 tahun gitu. Tapi karena saya mungkin terlalu mencintai Fakultas Hukum. Jadi saya lama karena saya nyambi kerja, nyambi cari uang ya untuk bantu-bantu orang tua kan bayar kuliah. Jadi kasihkan kerja jadi lama kuliahnya. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil ya. Itu slogan yang sudah banyak orang pakai lah gitu. Ya kalau kalian minat masuk ke kejaksaan, pada saat nanti ada pembukaan rekrutmen, ya kalian bisa mendaftar di sana. Dan semuanya insya Allah gratis, murni. Maksudnya nggak perlu harus menyuap, nggak perlu harus memberikan hadiah apa kepada siapapun gitu kan. Daftar aja gitu. Saya pun gitu kok. Daftar aja. Ya kalau memang takdir kita di sana. Nah, daftar kejaksaan, baru kemudian nanti gajinya gede loh, jaksaan itu. Iya, gajinya Berapa gede. tuh Pak kira-kira? Waduh. Kalau pertama kerja berapa ya? Lupa saya. Ya, yang pasti Teman-teman penasaran, daftar dulu ya. ya dulu, pokoknya ya daftar di kejaksaan, baru kemudian nanti dibagi bidangnya, pidana umum, pidana khusus. Yang senang dengan korupsi, bukan senang melakukan korupsi, tapi senang minat dengan tindak pidana korupsi, nanti bisa ke tindak pidana korupsi. Kemudian kalau yang pidana umum ya pidana umum yang seperti pencurian, pembunuhan gitu kan. Banyak kan apa sekarang film-film yang sudah mulai mengangkat masalah-masalah seperti itu gitu. Karena memang menarik bagi yang senang gitu. Kalau nggak senang pasti nggak kuliah di Fakultas Hukum. Betul sekali Pak. Daftar aja, dan ya siapa tahu memang kita punya takdir ke sana gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak minat ya nggak apa-apa, masih banyak bidang yang lain yang berkaitan dengan hukum gitu. Karena memang menurut saya hukum itu adalah bidang yang paling luas. Mau di perbankan ada hukum perbankan,
Mau ke pertanian ada hukum pertanian misalnya. Mau ke bidang lain apa misalnya. Ada, semuanya kayaknya ada hukumnya gitu, dan kalian tinggal mencocokkan dengan ilmu yang kalian pelajari. Hukum apa gitu. Kalaupun memang mau di kejaksaan ya lebih bagus karena memang jurusan yang memang menangani masalah hukum gitu kan, punya kekuasaan di bidang hukum, kekuasaan kehakiman ya, di bidang penuntutan dan bidang-bidang lain yang diatur berdasarkan undang-undang. Udah itu aja. Oke Pak. Jadi teman-teman, sudah banyak sekali diskusi kita dan kita sudah mendapatkan sangat banyak ilmu pengetahuan kita mengenai kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Lampung khususnya pada hari ini. Untuk itu teman-teman, kita nanti akan mengadakan pertemuan lagi dengan narasumber-narasumber yang lainnya dari bidang-bidang yang lainnya. Untuk itu diskusi kita hari ini, podcast kita hari ini saya akhiri. Saya Batis Baiktiar dengan narasumber kita Ardi Wibowo. Pak Ardi Wibowo. Kami sama-sama dari Unila. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.